Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Plengkung Gading Jogja sejak dibangun hingga ditutup total. Penutupan total Plengkung Gading berlaku sejak Sabtu 15 Maret 2025 setelah sempat dibuka untuk umum selama puluhan tahun. Jika kita menilik sejarah Plengkung Gading Jogja, ternyata bangunan ini sudah berusia ratusan tahun sejak awal pembangunannya. Berdasarkan catatan sejarah, dahulu terdapat 5 plengkung yang mengelilingi keraton. Namun hanya ada 2 yang tersisa saat ini, yaitu Plengkung Gading dan Plengkung Wijilan. Tidak heran jika otoritas terkait memiliki tekad untuk menjaga bangunan tersebut. Sebelum ditutup total seperti sekarang, Plengkung Gading telah melalui sejarah panjang. Penasaran seperti apa perjalanan sejak awal pembangunan hingga hari ini? Yuk simak terus video berikut ini. Sejarah Plengkung Gading Jogja. 1. Masa awal pembangunan. Dirangkum dari buku Taman Sari, tulisan Drs. Djoko Soekiman dan kawan-kawan, Plengkung Gading yang juga dikenal sebagai Plengkung Nirbaya merupakan salah satu dari 5 gerbang utama yang mengelilingi Keraton Jogja. Gerbang ini terletak di sebelah selatan alun-alun selatan dan hingga kini masih berdiri utuh. Benteng yang mengelilingi komplek keraton ini dibangun pada tahun 1704 dalam penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1778 Masehi. Benteng tersebut berbentuk persegi 4 dengan panjang tiap sisi sekitar 1 km. Dinding benteng terdiri dari 2 lapis tembok tebal yang berisi tanah di antara kedua lapisan tersebut, menciptakan struktur pertahanan yang kokoh. Di setiap sudut benteng terdapat gardu pengintaian yang disebut tulak tala. Plengkung Nirbaya memiliki peran penting dalam sistem pertahanan Keraton Jogja. Gerbang ini pada masanya dijaga ketat oleh prajurit keraton dan di depannya terdapat jembatan angkat atau kretek gantung yang melintasi parit berisi air jernih dari Sungai Winongo. Jembatan ini hanya diturunkan pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sementara di luar jam tersebut, jembatan diangkat untuk mencegah akses masuk ke dalam benteng. Nama Nirbaya memiliki makna khusus, yakni bebas dari bahaya, yang mencerminkan fungsinya sebagai gerbang utama bagi raja yang hendak keluar dari keraton untuk menjalani ritual penting, termasuk perjalanan terakhir menuju pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Oleh sebab itu, Plengkung Nirbaya memiliki nilai simbolis yang mendalam dalam tradisi Keraton Jogja. Keadaan benteng dan sekitarnya ini tergambar di dalam salah satu tembang Jawa kuno, yaitu tembang Mijil. Berikut ini lirik dari tembang tersebut. Ing Mataram betengiro inggil, ngubengi kadaton, Plengkung limo mung papat mengane, jagang jero toyaniro wening, tur pinacak saji, gayam turut lurung. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berikut ini artinya. Mataram berbenteng tinggi, mengitari istana, berpintu gerbang 5, hanya 4 yang terbuka, berparit dalam, airnya jernih, dan berpagar kayu runcing, pohon gayam di sepanjang jalan. 2. Perubahan parit menjadi jalan.
Seiring berjalannya waktu, sistem pertahanan Keraton Jogja mengalami perubahan besar, termasuk pada parit yang mengelilingi benteng. Menurut laman resmi Dinas Pariwisata DIY, parit yang dahulu berfungsi sebagai penghalang alami terhadap serangan musuh ini awalnya memiliki lebar sekitar 10 meter dan kedalaman 3 meter. Airnya dialirkan dari Sungai Binongo yang dibendung di sebelah utara Desa Pingit, lalu diteruskan ke sekitar kompleks istana. Namun pada tahun 1935, parit ini secara bertahap mengalami perubahan fungsi hingga akhirnya hilang. Tidak diketahui secara pasti kapan proses alih fungsi tersebut dimulai dan bagaimana tahapannya berlangsung. Yang jelas, parit yang dahulu berfungsi sebagai pelindungan keraton akhirnya ditimbun dan dijadikan jalan raya yang kini digunakan untuk lalu lintas umum. 3. Penutupan Plengkung Gading. Selama puluhan tahun, Plengkung Gading berfungsi sebagai akses lalu lintas untuk masyarakat umum yang menjadi jalur penting bagi warga dan pengendara yang melintasi kawasan Jeron Benteng. Namun, kepadatan lalu lintas yang meningkat serta kondisi fisik bangunan yang semakin rentan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pengelolaan yang lebih ketat. Pada 10 Maret 2025, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Disub DIY mulai menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau SSA di ruas Jalan Gading atau Plengkung Nirbaya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan menjaga kelancaran arus kendaraan di kawasan tersebut. Dalam skema baru ini, kendaraan dari dalam Jeron Benteng hanya diperbolehkan keluar menuju Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Maijen Sutoyo. Sebaliknya, kendaraan dari arah luar tidak diizinkan masuk melalui Plengkung Gading. Pembatasan ini diterapkan dalam 2 periode waktu, yaitu pukul 7 sampai pukul 9 pagi dan pukul 3 sampai pukul 5 sore dengan pengawasan ketat oleh petugas lalu lintas. Setelah uji coba SSA berjalan selama beberapa hari, pemerintah daerah memutuskan untuk menutup total akses melalui Plengkung Gading pada 15 Maret 2025. Keputusan ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas UPSDM DIY yang menunjukkan bahwa kondisi fisik Plengkung Gading lebih rentan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Usia bangunan, tekanan akibat lalu lintas, serta faktor lingkungan menjadi penyebab utama yang mempercepat kerusakan struktur gerbang. Dinas Kebudayaan DIY menyatakan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan selama ini belum cukup untuk menjamin keselamatan Plengkung Gading dan para pengguna jalan. Oleh karena itu, langkah penutupan penuh dianggap sebagai kebijakan terbaik untuk menyelamatkan bangunan bersejarah ini dari resiko keruntuhan yang dapat membahayakan masyarakat. Mitos Plengkung Gading. Selain sejarah panjangnya, Plengkung Gading ternyata menyimpan mitos yang dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Apa saja mitos tersebut? Terus ikuti dan simak video berikut. 1. Sultan yang masih hidup dilarang melintas. Dalam buku Pisrawanan Alit karya Herman Sinung Janutama disebutkan bahwa Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya merupakan gerbang yang pantang dilewati oleh Sultan Jogja. Sejak seorang sultan resmi dinobatkan, ia tidak diperbolehkan melewati Plengkung Gading, kecuali dalam prosesi pemakamannya menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Larangan ini merupakan bagian dari paugeran, yaitu aturan adat yang mengikat kehidupan raja dan keluarga kerajaan. Penghalang Tepas Dwarapura, Keraton Jogja, KRT Jatiningrat,
mengonfirmasikan adanya larangan ini. Menurutnya, pantangan bagi Sultan untuk melintasi Pelengkung Gading sejajar dengan larangan mengunjungi makam sebelum wafat. Larangan melewati Pelengkung Nirbaya ini sama seperti larangan Sultan mengunjungi Pajimatan, ujar KRT Jatiningrat atau Romo Tirun dalam wawancara pada 17 Juni tahun 2022. Tradisi ini telah berlaku sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan tetap dipertahankan hingga kini. Pelengkung Gading memiliki makna sakral karena menjadi jalur yang dilalui kereta jenazah Sultan dalam perjalanan terakhirnya. Paugeran yang mengatur prosesi ini bahkan telah ditetapkan secara rinci, termasuk jalur yang harus dilewati oleh keluarga kerajaan dan iring-iringan pemakaman. Rombongan jenazah dan pengantin dilarang melintas. Selain larangan bagi Sultan, Pelengkung Gading juga memiliki mitos yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar, khususnya warga Patehan. Dalam buku Ngeteh di Patehan, kisah di beranda belakang Keraton Yogyakarta, karya Galuh Ambarsasi dan kawan-kawan, terdapat sebuah kepercayaan bahwa membawa iring-iringan pengantin atau jenazah melewati Pelengkung Gading dapat membawa kesialan. Ungkapan dalam bahasa Jawa menyebutkan, ora ilok mantenan lan nggotong mayit lewat Pelengkung Gading, yang berarti tidak baik melangsungkan pernikahan atau membawa jenazah melewati Pelengkung Gading. Secara praktis, mitos ini berkaitan dengan kondisi fisik Pelengkung Gading yang sempit dan sering dilalui kendaraan, sehingga iring-iringan besar dapat menyebabkan kemacetan. Karena itu, masyarakat lebih memilih menghindari jalur ini untuk prosesi pernikahan atau pengangkutan jenazah demi kelancaran lalu lintas. Di luar alasan pragmatis, beberapa cerita turun-temurun menyebutkan bahwa mereka yang tetap nekat melintasi Pelengkung Gading dalam prosesi pernikahan atau pemakaman akan mengalami kejadian tidak diinginkan. Beberapa kisah yang beredar di masyarakat menyebutkan insiden seperti kendaraan mogok secara tiba-tiba, kecelakaan kecil, hingga peristiwa yang lebih fatal. Demikian pemirsa sejarah Pelengkung Gading, sejak dibangun hingga ditutup total oleh pemerintah DIY. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.